Jadi tidak menutup kemungkinan juga RRQ bisa kembali memenangkan map kali ini. Dan Eman yang akan menggantikan 2GE. Dan dia akan bermain dengan duelist yaitu Raze. Dan Elmimor terkena take. 1 peluru ghost, 30 damage masuk. Dan udah ada paranoia. Control Haven A. Haven A to screen. Dan itu dia Dep bengong. Dia telat sadar coy. Dia telat sadar kalau RRQ bergerak dari Haven A to screen. Dan lu udah bisa lihat pemain-pemain Zeta Division lainnya. Mereka kehilangan space. Oke, dan spike-nya akan di-plan untuk Haven. Pakai sedikit terdelay juga. Elmimor yang akan berjaga di dalam site seorang diri. 2 screen, 1 Haven, 1 ARM. Flip Jeder yang akan bermain di ARM dan 1 kill didapatkan oleh Flip Jeder. Cari yang kedua tapi sayangnya gagal. Ada Penshels delay tapi dibalas langsung oleh Ten. Dan akan ada layer kedua tapi Sugar Zero yang mendapatkan EJ rupanya dan Xpero datang dari Heaven A dan dia membuat step dan di aim ini masih ada 1 orang dan Xpero tetap memenangkan duel tersebut. Elmimor bertahan di dalam side dan bahkan Xpero dengan double kill. Itu sepertinya flick right click yang dilakukan Xpero tadi ke arah Crow kalau gue nggak salah di aim. Itu gue kira Xpero akan terkena free kill. Tapi Dibanting, justru Xpero lah yang ngebanting pemain tersebut. Di right click harusnya. Semoga ada replay yang memperlihatkan kita bagaimana Xpero nge-kill. Tapi sayangnya enggak. Elmimor juga bertahan di dalam side. Dan lu lihat tapping-tappingan klasik dari Xpero. Dan RRQ kembali memenangkan pistol round di map yang kali ini sekarang. Iya tuh bantingan watch out coy. Dan sekarang ada 2. Ada Phantom dan juga Vandal. 4 rifle lebih tepatnya. Tapi Zeta force buy. Ada 4 stinger di tangan mereka. Oke. Ini chance menangnya gede sih kalau lu main force buy stinger defender di map ini. Kalau RRQ nggak berhati-hati. Begitu informasi masuk mereka pakai stinger langsung hati-hati. Dan sepertinya sudah terdengar ada beberapa suara stinger. Dan RRQ memilih untuk mundur sejenak. Lu mau ngedodge lahan-lahan sempit di split susah coy. Semuanya ada patahan. Ada tempat bermain senjata-senjata seperti stinger di map ini. Banyak banget. RRQ memanfaatkan waktu terlebih dahulu. Mereka punya utility yang cukup banyak. Flash. Dan mulai keluar lemparan granat ke arah Hell. Dan coba di bait, coba keluar. Dipaksa keluar dari dalam smoke. Karena di jarak segitu, tentu senjata RRQ lebih diunggulkan. Terdengar satu pemain masih ada di Hell. Dan progres yang dibuat oleh Elmimor di arah A-main bisa meyakinkan pemain-pemain RRQ untuk rotate ke arah A-side yang memang sudah bersih. Progres dari Elmimor plus ada informasi 1 orang di Hell. Sehingga RRQ menurut gue sejauh ini bermain dengan sangat aman dan meyakinkan. Keputusan mereka on point. Tersisa Dep dan juga Crow berdua harus melakukan retake ini. Crossfire sudah terlalu sulit seharusnya untuk ditembus dan benar saja Elmimor ketenangan. Tersisa Crow yang memang masih punya 1 burung. Tapi apakah akan menjadi burung gagak atau akan menjadi burung tekukur kali ini? Sepertinya lagi-lagi akan menjadi burung tekukur yang mana Crow terlihat tidak bisa berbuat apapun di kondisi 1v4 dan retake. Hari-hari Crow coy. Iya, ini udah gak bisa sih. Ya kalau mau nyolong-nyolong sabi lah. Nyolong-nyolong 1 sih masih sabi sih. Karena dia pasti pada ngumpul di situ. Tapi nengok dulu dia ngecek angle. Disiplin memang ngecek angle. Tapi ya nggak ada yang di sana. Dan semuanya ngumpul di RM pojok. Dan 2-0 force buy yang gagal membuat Zeta Division harus kembali bermain dengan pistol-pistol mereka. Ini nice banget. Lu tadi bisa lihat Elmimor kan nggak nge-clear side. Dia nggak nge-clear side. Dia naik ke A-Ram, ke Heaven. Dan dia nandain untuk ngeplan ke Heaven. Karena side-nya belum dibersihin. Dan dia menjaga dari Rafter. Itu menurut gue bagus banget call yang dibuat tadi dari RRQ. Nah, sekarang round ketiga. Push mid dilakukan. RRQ juga stacking B main. Dan kosong side B-nya gratis. Tidak ada orang. Dan siap ngeplan kalau begini caranya. Poison Cloud ngecek flank dulu.
Karena sudah dipastikan harusnya akan ada pemain dari Zeta Division yang datang dari arah flank minimal 1. Dan lu udah bisa lihat Expero udah ready untuk Paranoia jika ada yang kontak. Dan itu dia 1 kill didapatkan. Paranoia keluar, buta dia, 1 kill. Elmimor, dia nggak mau nge-swing dengan tanpa util. Meskipun dia harus hilang, tapi masih ada Expero menjadi layer kedua. Dan dia mundur. Untungnya ada Painshell's delay dari Eman, sehingga Flipsider bisa mundur dia ke backside. Spike di tap, through the smoke, dan ganti ke Classy. Tapi Eman lalu terburu-buru, untungnya Expero datang masih nge-backup. Dan siap untuk mundur. Expero pun hadir untuk membalas lagi. Meskipun mahal hilang 4 pemain, tapi menurut gua nggak masalah. Karena RRQ tetap memenangkan round yang ketiga dan mereka udah punya ekonomi dengan memenangkan 3 round beruntun. Ya hitungannya sebenarnya jatuhnya sama aja kayak dapat bonus sisa 1 orang sih. Jadi sama-sama bisa beli, tapi ekonominya RRQ jauh lebih kuat untuk di next roundnya. Dan ya itu ada beberapa kill yang seharusnya tidak terjadi. Let's try the fake. Here. Ya, ini terlihat masih sangat meyakinkan dari RRQ dan sudah ada Gravity Well. Eman memenangkan duelnya. Dan Dep terusir, operatornya belum laku. Dan IJ mengambil defender spawn, dapat 1 kill ke arah Crow meskipun terkena threat oleh Ten, tapi itu hanya fake. Lu bisa lihat ada di mana RRQ. Spike dia akan diambil dengan itu. Eman masih menghantui dari side B. Spike-nya keambil. Dan Eman bersama dengan Flip Jeder mungkin bisa motong. Les nengok ke arah mid dan dia ketemu dengan Flip Jeder. 2 lawan 4, Eman masih ada di P. Dia memang hilang tangan Ten, tapi udah gak mungkin bisa di-retake. Karena terlalu jauh, terlalu lama, terlalu sedikit jumlah pemain yang dimiliki oleh Zeta Division melawan RRQ yang sudah mengambil side A. Dan ini akan menjadi another round for RRQ. Meskipun Dep bisa nge-exit pemain-pemain dari RRQ. Expero naik, Expero hilang, tapi sekali lagi gak akan ada waktu. Flipsnya dari belakang dan operatornya ke-delay. Ke-delay lagi ke-deny. Gak bisa diambil. Operator drop. Another round for RRQ. 4-0 mal. 4-0. Investasinya bodong. Ekonominya tidak terbangun. Itu sih entry-nya sih. Eman sih mantap banget. Ini kelihatan sebenarnya RRQ tuh main nggak yang repot banget kali ini. Simple gitu. Begitu mereka ngelihat satu site itu kayaknya susah, langsung ngirim 1 orang untuk kasih progres tempat lain, cari tahu kita bisa dapat progres nggak, bisa rotate nggak ke tempat lain, atau nggak kita tabrak aja nih. Jadi percentage dari duelnya tuh selalu ada di pihak RRQ gitu. Nabrak site yang isinya palingan 1-2 orang. Kalau bisa nabrak ya dapat site, dapat space. Kalau gagal ya masih ada tempat lain progres yang dibuat dari lurk. Jadi kayak apa ya, keputusan atau defaultnya RRQ oke banget lah. Selama Zetanya nggak proaktif menurut gue susah. Tadi pun nyoba nge-push mid, respon dari RRQ langsung bagus kan. Oke, ini nggak ada apa-apa nih di side, kita tembusin aja. Terus langsung ready sama flanknya. Jadi RRQ kayak udah bisa ngebaca banget. Menurut gue Zeta perlu setup beberapa kali mini games di spot-spot side-nya. Atau kayak gimana yang bikin RRQ nggak boleh terlalu semena-mena sih. Ini terlalu jauh. Ini yang terlalu jauh. Yang gue bilang kayak apa ya? Kayaknya kalau ngomongin mini games, kayak menurut gue Zeta Division boleh kontes A-nya sih mal menurut gue. Karena Elmimor tuh udah tadi dapetin space tau gak sih lo? Jadi dapat space di A. Iya, nggak ada yang proaktif. Iya nggak ada yang proaktif. Kayak kalau B-man menurut gue kontesnya agak susah. Karena biasanya banyak kan pemain yang ada di B. Tapi kayak aimnya mungkin boleh dicoba, tapi kayaknya Zeta Division akan nyoba untuk nge-push B-nya. Dan ada 2 pemain di Haven. Crossfire, EJ. Dapat 1. Coba untuk dibalas oleh EJ. Tapi sayangnya masih ada dash dari Dep. Dan Expero sudah mulai datang untuk membantu. Flip Jeder hilang. Initiatornya down. Harus mengandalkan Elmimor
sepertinya dari RRQ untuk round ini. Mengandalkan Elmimor untuk mendapatkan space lebih. Karena suara-suara air sudah terdengar dan bahkan B-main juga udah mulai dipush oleh Zeta. Dan Les bermain dengan Judge, dia terkena paranoia. Mampukah Les bertahan di elbow? Nengok ke side, di elbow ada satu pemain tapi Les dia mau coba mencuri satu pemain di dalam smoke, tapi sayangnya nggak ada orang di situ dan Elmimor bahkan mendapatkan Sugar Zero. Dan Flash yang membutakan Expero tapi dia bisa turun ke Hell. Elbow-nya akan dijaga oleh Eman. Eman-nya udah diliatin. Semua posisi-posisi kosong sudah terisi oleh RRQ. Tapi dia dapetin Elmimor, Showstopper menghilangkan EJ. 2 lawan 3 tapi Eman nice flick. Dan Expero down. Tersisa Eman. Seorang diri saja. Ini harusnya sulit dan itu dia Dep yang dapetin quad kill. 4-1. Sayangnya terculik satu persatu pemain-pemain dari RRQ. Poin pentingnya tadi kalau gua nggak salah ada di Elmimor yang terculik. Dan ada satu pemain yang hilang. EJ kalau gua nggak salah dengan Showstopper dari Ten. Dan ini flip sedar, ya udah entes. Cuman di sini sih Elmimor keculik, ya kan? Terus juga Ten-nya Showstopper dapetin EJ, itu udah susah. Bahkan sayangnya juga Expero nggak menangin duel atas Dep di Haven tadi. Ya itu udah Dep yang step up lah dari first skillnya, dapetin kill yang penting banget di deliver sampai selesai. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Menurut gua RRQ masih di jalan yang benar ya. Mereka masih bisa dapetin side-nya dengan oke, cukup bersih. Itu udah masih oke lah, masih mantep. Sekarang lumayan cepat sekali lagi dari Eman. Di RRQ udah berhasil dapetin side-nya. Showstopper dibuka bakal langsung ditembak ngasal ke arah Heaven. Dan retake yang akan diusahakan. Elmimor menjaga arah mid berduel tapi Ten memenangkan duelnya atas Elmimor. EJ main berdua dengan Eman. Push langsung di arah Ellie-nya. Bakal dilawan 2 lawan 2 tapi nggak fokus. Kepecah fokusnya. Masih ada potential delay tapi datang orang dari arah side. Eman coba bertahan. Coba dipush lagi sama Sugar Zero. Spawn clear. 2 lawan 3 sekarang. Flip jadi datang dari arah mid. Gagal mendapatkan siapapun. Masih ada satu flash lagi. Tap terdengar. Les yang menjaga di Hell. Tersisa Expero seorang diri di distract dari arah Hell. Defuse-nya akan coba dilanjutkan. Masih ada 7 peluru tapi smoke menghalangi pandangan dari Expero. Zeta mulai menciptakan sebuah respon manis. Dimulai dari ronde ini. Ya. Ini udah kelihatan ya. Zeta Division satu timeout mereka kayak mereka udah mulai tahu spot-spot yang akan diisi oleh pemain-pemain RRQ. Kayak tadi midnya dipelanin. Elmimor nih. Spotnya Elmimor tuh udah mulai kebaca. Kalau RRQ ke B, Elmimor biasa di mid. Dia bakal coba motong. Itu tuh udah mulai kepotong terus tuh spot-spot Elmimor. Nah sekarang kayaknya RRQ memutuskan untuk main langsung bareng berlima tanpa perlu adanya ngelurk. Tapi Fanshells-nya agak salah. Jadi masih bisa ada yang nyelip loh, nggak salah rupanya. Karena Eman hilang dan bahkan Expero juga down meskipun ada Fanshells yang berhasil connect ke Crow. Side memang berhasil ditembus. Elmimor punya Viper Speed dan no EJ. Harusnya ada call wall-nya down. Tapi nggak ada yang nengok ke Haven. Dan ini satu free kill lagi. No way. Mistake yang sangat besar. Bahkan Viper Speed sudah di-commit. Wah itu mistake-nya besar sih menurut gue dari RRQ. Dari EJ yang nggak nengok Haven. Gue nggak tahu EJ yang nggak nengok Haven karena nggak ada call smoke down atau toxic down. Atau sebaliknya. Udah nge-call tapi EJ nggak ngerespon. I don't know. Tapi itu aneh banget menurut gue. Gue setuju. Ini harus timeout dari RRQ. Karena round ini, spesifik round ini, RRQ main dengan sangat aneh. Terlalu banyak miskom berturut-turut. Itu terlalu banyak miskom. Yang mana itu harus ditenangin dulu. Harus dicari dulu nih siapa. Kenapa ini bisa terjadi harus dicari dulu. Itu ronde yang udah jelas harus di fix. Kalau ronde itu masih berlanjut ke next roundnya itu bahaya banget. Dan menurut gue ini taktikal yang memang tepat waktu. Udah lu jelasin semuanya. Wall down, gak nengok, gak aware, keculik. Viper Speed di commit, langsung mati. Itu udah ronde yang super duper mistake lah. Itu udah ronde yang ya udahlah itu akan terjadi.
Tapi gimana caranya RRQ move on dan ngefix kesalahan tersebut. Masih bisa buy meskipun dengan light armor. Dari RRQ mulai dikejar. Dari 4-0 sekarang jadi 3-4. Ada yang dikasih pantat tuh tadi. Astaga, Bang. Kurang-kurangin lu, Bang. Siapin mental deh. Bah. Dan operator di tangan Dep. Ini akan menjadi apa ya, sebuah hal yang bisa mengejutkan RRQ kalau mereka nggak siap, apalagi tinggal main di spot mana lah pinter-pinteran. Dan mid yang akan dipilih oleh Dep. Dan tengok ke atas, Dep memantau dengan operator masih dengan ketenangan. Masih ada poison laut, tuh ditimingin, dimainin coy, dinaikin biar RRQ keluar biar maju, terus diturunin. Keculik lah nih Lord EJ. Pinter banget. Viper speed dinaikin di B-main. Satu jalur tertutup. Loh. Bentar ini tapi Eman bisa nyampe sini. Apakah aware? Oh, di aware ternyata. Ini akan menjadi sangat tricky bagi kedua tim ya. Karena Elmimor juga bisa dapat timing, Eman juga bisa dapat timing. Ini udah tinggal siapa yang nggak beruntung, siapa yang menang refleks, tapi ternyata Crow kalah. Dan Elmimor bakal perlahan maju harusnya. Smoke arah screen. Ten mau nggak mau harus menangin duel. Ini kelihatan kepalanya Eman. Tapi bakal ada threat, harusnya itu dia. Timing demi timing bermain di antara kita. Dan lu lihat Flipsider jadi bisa dapat di Heaven untuk motong. Meskipun di aware tapi balik lagi. Masalah siapa yang lagi diunggulkan timingnya. Siapa yang punya refleks bagus tapi ketahuan tadi udah rotate. Ada call dari Bani. Untuk balik lagi karena B. Toxic screen-nya udah tembus. Udah turun dan Flipsider bakal ngeliat orang yang lagi bertapa, yaitu Super Zero. Masih ada Les di side, 11 detik tersisa, 2 lawan 2 dan Les akhirnya tumbang. 1v2 Dep, sang pengguna operator, tapi what a call from Flipsider. Meskipun ada satu korban tapi trade datang. Ini menurutku posisi yang harusnya udah menang untuk RRQ. Tapi Dep kayaknya belum ketahuan karena masih nge-flash karena B-main dari RRQ. Dep mungkin bisa culik satu. Tapi tinggal bagaimanakah RRQ bakal bisa nge-trade. Flipsider gak aware sama sekali. Cari orang keduanya Dep. Oh no Dep. Kredit ketahuan 1v1 situation. Hagai menyelamatkan RRQ. Sebenarnya RRQ masih bisa nambah satu angka lagi. yang gue bingung, gue gak tau, kayaknya mau bikin kayak lu main sendiri guys, gue ngumpet. Mungkin gitu kali ya dari Bani gitu. Kayak gue ngumpet, gue jongkok nih ngadep box. Lu main sendiri ya, gue main sendiri ya gitu. Karena kalau dia ngadepnya ke belakang, senjata dia bisa kelihatan, cuma sebenarnya enggak sih. Karena Hage kan di backside ya. Oke, gue jadi cukup mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Bani. Kalau seperti apa ini maksudnya, tapi untungnya duel 1v1-nya dimenangin sama Elmimor. Jadi RRQ masih bisa mendapatkan satu round lagi. Dan mid push. Andali flash. Oh, gak masuk infonya. Dan dia ngecek Sewer. Belakang ada Flipsider. Tapi Eja yang rupanya yang nge-trade. Dan operatornya tertutup toxic screen. 4 lawan 4. Elmimor coba ngambil progres. Tapi kayak progresnya nggak bisa dilanjutin dan Elmimor kalau di kemen lagi dia akan bertemu dengan operator Dep. Dan itu dia kelihatan Elmimor hilang. Nah, Flipsider pun datang. Oh, dan Dep pindah. Karena biasanya tahu. Zeta tahu Elmimor itu lurker. Tapi kali ini enggak. Dan akan coba dihit, terkena paranoia, terkena flash, Les akan dicari di Uber dengan guiding light. Tapi untungnya dia bisa selamat. Dia bisa survive. 3 lawan 4. Wah, gua nggak tahu ini spotnya Xperoni akan jadi spot yang bagus atau jadi spot yang boomerang. Showstoppernya connect ke Flipsider. IJ ada di Amen. Dan Elmimor, Xpero, balik badan dari Dep. Dia dengar suara Shrouded Step. Dan balik badan, instant quick scoop ke arah Xpero. 4-5 sekarang dan RRQ
Ekonomi mereka nggak baik-baik banget sebenarnya, tapi Aduh. It's enough to die in. harusnya akan ada half buy dari RRQ. Poison's got your trail. Aduh, kenapa ya? Ini game bener-bener nggak boleh untuk orang jantungan, coy. Harus siap-siap nih jantung. Quickscope-nya bener-bener the real quickscope, coy. Tipis tadi itu. Quick scope-nya. Ini makanya ini operator dari ini mulai merosakkan nih. Dapat Heaven B nih. Lah, oke. B-mainnya emang dikasih sama RRQ, tapi dari arah Heaven udah mulai masuk loh. Kok EJ udah turun Jai dari box agak jauh teman-temannya dan rata. Salah dash kayaknya. Udah begitu doang tuh rondanya selesai. Itu salah dash. Absen. Itu Bang Windah tadi tuh. Bang Windah ada tuh. Ayo bocil RRQ absen, bocil RRQ. Aku Ejai, bang, aku bang. Elmimor, aku bang. Eman, aku bang. Nah ini Bang Windah Iya. nih. Ayo absen adik-adik. Nah, aku bang, datang lagi Bani. Aku bang, datang Eman. Aku bang. Aduh. Datang Hagai, aku bang. Nggak, tapi itu salah deh sih. Dia niatnya mau naik ke new box, tapi malah kepleset jatuh. Dan ya sudah, round buangan jatuhnya. Sekarang 5 sama, skornya imbang nih. Ini lebih ada gigitan nih dari Zeta Division. There. Main di kandang mereka, map split Jepang. Dan wah, RRQ seperti biasa akan main pelan. Tapi kali ini lu lihat dah, yang nyari info tuh sih. Alas ya boy, gua belum selesai ngomong. Tapi udah ada yang kemakan korban dan miss the shot dari Dev. Dan coba untuk through the smoke dari Sugar Zero berhasil, tapi untuk Expero datang. Dan LB baru memenangkan duel atas Crow. 3 lawan 2. Flip Shooter nggak bisa nge-heal. Dan harusnya Les akan nengok ke mid. Dan Flip Shooter! Dia nembak! Dan ini menjadi bahaya. Masih ada Expero yang membalas. Jadi 1v1. Tapi 50 HP. Expero harus bermain dekat agar Phantomnya kalau kena pala itu bisa langsung instant kill. Nggak ada Phantom momen 140, tapi Les muter dan Expero hilang. 6-5 Zeta Division untuk pertama kalinya leading atas RRQ sekarang. Ih, serem bener dah timing demi timingnya ini. Last round before the switch. Ada. Ini Les sih. Thanks to Les sih. Karena oke lah Bani miss gitu kan. Cuman tiba-tiba Bani yang dibales deh. Cepet banget dibalesnya. Ya udahlah. Ini benar gara-gara Les sih dan di deliver dengan baik di akhir tadi di 1v1. 6-5. Terlalu deg-degan ini gamenya dan langsung ada Rolling Thunder dan satu showstopper dari Eman. Dikasih Pensils, mundur Eman ya. Basoka dipukul mundur sama petasan banting. Dan sekarang Eja yang bakal coba nguasain Van. Kasih petasan banting sebagai balasan. The Shadows. Loh, rotate Zeta. Oke. Misalkan Les dengan Judge. Gak dicek. Dan dia ganti Vandal sekarang. Dan dia dapetin 1 kill. Waduh. Mungkin dia bisa dapat lebih akhirnya datang trade. Tapi sisa Expero seorang diri 45 HP. Apa yang bisa dilakukan? Dia pernah lakukan ini di map sebelumnya. Tapi tidak di posisi seperti itu. 75 Zeta. Switching sides. Bangun dari keterpurukan. Redemption arc kah? Dari Zeta Division 75. Karena di akhir-akhir tuh ya udah apa ya, udah kebaca gak sih? Attacking RRQ itu menurut gue udah terbaca di akhir-akhir. Di 4 round terakhir lah at least. Karena kayak RRQ tuh udah nggak memberikan perlawanan sama sekali di akhir-akhir coy. Kayak semua pergerakan, semua movement itu udah kebaca dengan sangat baik. Lu bisa lihat pemain-pemain Zeta ini jaga dari mana aja, spotnya di mana, spot yang sekiranya bisa dapetin kill ada di mana, delay-delaynya juga on point. Dan RRQ ya meskipun udah oke ya, lu sebagai attacker di map ini dapat 5 tuh udah oke sebenarnya, cuman kayak harusnya bisa lebih gitu.
harusnya bisa lebih. Tapi Zeta Division jelas mereka lebih unggul. Untuk di first half at least mereka nggak telat ngebaca attacking dari RRQ seperti apa. Dan sekarang defender side terpaut 2 angka, Pistoron nggak tahu nih Zeta Division punya formula apa, RRQ punya formula apa yang bisa, karena menurut gua Zeta Division udah bangun semua, pemain-pemainnya tembakan-tembakannya udah bangun semua dan oke. Zeta akhirnya 2-1 2-1 lost win. win. Hah? Oh, Oh dia Zeta nebak, kalah, kalah menang. menang gitu. Iya, Oke mbak. ternyata memang Zeta sih sekali. Iya. Perkara operator sih menurut gua, Ya. Rakyu nggak bisa ngehandle operatornya. Operator terlalu banyak memakan korban. Dan ya di sisi lain beberapa kali 1v1 tadi gagal di deliver. Les selalu bisa dapetin kill-kill penting sepanjang first half tadi. Dan ya terlalu apa ya? It's down to 1v1 gitu loh. Jadi menurut gue ini 75 yang sengit banget. RRQ dapat 4, akhirnya mulai kebaca dan masih ada adu strat, masih ada adu timingan yang berujung 1v1. Tapi sekarang bertukar side. Bagaimanakah? Kenapa ada se-nya? Approach dari RRQ. Control mid ternyata dilakukan oleh RRQ. Ini motion cloud-nya agak di depan loh. Jadi emang kalau mau ditembus kayaknya diisi orang tuh belakangnya. Dan A-mainnya belum ketahuan ada orang. Ketahuan ada 1 orang ternyata. Informasi masuk. Midnya bisa dipush. Zeta Division memilih untuk terobos. Langsung masuk dengan 2 duelis ini dan bisa mendapatkan 1 kill karena Flipsider datang bantuan tapi trade terus berjalan. Jadi zebra cross lu lihat. Kill dibalas kill. Masih loh. Oke. Jai terculik. 1v3. Masih ada Xvero dan ketahuan dari atas. Gue juga lama tuh ngehnya tuh si Ejai di situ tuh tiba-tiba tuh. 85. Waduh. Teretetet. Waduh, hack danggal gini. Ini flash. Nice flash sih. Soalnya Soalnya Hagai udah coba buat nahan. Waduh, smoke-nya juga timingnya abis. Oh, itu lagi mau lempar smoke tuh. Kalau nggak Les nggak tahu Xpero di situ, coy. Buset. Oke. 85 Phantom dari 10. Sudah ada Trailblazer. Wah, cepet doang. Nah, ini mah pasti gratis lagi site-nya, coy. Soalnya cuma ada Flipsider di situ. Site udah gratis, plan-nya gratis, udah berbondong-bondong datang dari RRQ 5 pemain. Tapi Flipsider coba ngecek mid. Berharap ada Les mungkin yang lagi ngelurk. Dan oke, Elmi mau dapat 1, tapi langsung ada balasan. Dan 10 low HP. Dan belum ada heal yang diberikan ke arah 10. Flash ke pilar. Tapi Spectre-nya untung saja ada backup dari 10 dan juga Les. Sehingga nggak ada punishment lagi tadi. Dan tersisa Xpero. Lagi-lagi Xpero. udah Dia udah pasrah itu. ngusap tangan dia. Jadi langsung kayak, yaudah nih mau gimana? Next round kita mau ngapain? Apakah ini akan jadi bahan di podcast? Aduh. Oh, nggak ada waktu. Kaget gua. Wah, optimis nih, divisi optimis. Ditarik optimis. masih ada gravity well. Gue udah ngira ngeri-ngeri sedap tuh. Untung ada garansi internasional ya dia. Ada gravity well. Itu bisa di quote-quote kayak gini tau nggak? Ada mukanya David terus jangan ajarkan aku optimis. Hai. Aku pernah nge-defuse bawahnya udah hitam masih ada gravity well. Aduh, nih Lord kenapa nih coy? Lord kok jadi sering offset ya? Gue kelihatannya sih dia lagi sering offset nih di map ini. Pasti jadi attacker ya. Nggak tahu nih defender approach-nya kayak gimana karena ini juga baru by round. Diloncatin aja. Dua duelisnya bisa ngeloncatin dua-duanya. Tapi masih ada Hagai. Dia mau nggak mau nginjek. Snake bite karena udah kejepit dikasih pensils juga. Pensils balasan sekarang. Wah, ini gila sih.
3 krem. Skema 3 krem dari RRQ. Coba ngambil kontrol atas Emin tapi les. Vandal Sakuranya lagi berbunga-bunga coy. Musim semi seperti dari les. Terlalu sulit. Sakuranya lagi mode marah. Hari-hari David. Vero. Udah sih Pit menurut gua. Daripada lu pusing. Sih. Saving terus udah. Tarik napas dulu. Usap-usap tangan lagi dah. Usap-usap tangan lagi. Masih dicoba terus smoke. Ini balik lagi nih. Aduh. Jangan ajarkan aku optimis nih. Oh enggak, udah saving. Ini nih. Tuh, ada yang datang. Udah Pit, udah Pit. Nah, nih. Lumayan lu Phantom. Nih. Duh. Aduh. Jangan main-main pisau. Gak usah 31 ih. Gak usah 31. Aduh. Wah. Lah, time out make sense. Karena lu kena bonus. Dan kayaknya satu hal harusnya tuh ya. Lu kalau udah bisa lihat, site kayaknya boleh sih dilepas cuy. Site boleh dilepas sih, site A khususnya ya. Karena lu lihat, Zeta tuh ngentri pakai plan coy. Maksudnya bukan cuma plan kayak, oke, entry A ya, gue saja sini, gue smoke sini. Enggak, itu udah ngentri. Ada mini gamesnya lagi, ada set piece-nya, ada sequence-nya lagi. Balik screen-nya di Snakebite, kirinya di Gravity One dikasih Fan Shells, mau nggak mau harus nge-swing dari LP More. Ya kayak itu gila banget. Dan RRQ belum punya jawaban atas itu dan ya seperti yang udah lu bilang juga, bunga Sakuranya lagi gacor, lagi berbunga-bunga, lagi mode marah dari Les. Dan ini jatuhnya force buy dengan Phantom yang sempat di-save oleh Vero. Dan udah ada rival lanjutan yang dibawa oleh RRQ. Gue gak tahu apa yang akan dibawakan oleh RRQ di round ini. Karena mereka udah ketinggalan jauh. Mereka ketinggalan 5 angka. Bahkan mereka gak bisa memenangkan round yang harusnya mereka menang. Yaitu full Baron mereka yang sebelum Medan. Ya biasa ini line up A-Rim. Dan kayaknya mid yang akan coba di-hit mungkin. Bahkan di-satchel coy, ditembus, mundur. Ada Trailblazer gak kena. Ada Facial coba untuk di-pick flash yang malah ngebutain teman. Elmi More untungnya membalas dengan 3 kill dari mid Vance. Viper Speed untuk menutup Spike. Dan Elmi More, dia low. Dan oke, meminta heal terlebih dahulu. Memenuhkan kembali HP. Tadi berkurang drastis. 2 lawan 4. Spike drop. Last player Dan standing. Elmi More turun di smoke ya. Dapetin quad kill. And looking for ace. Diturunin. Dan itu dia ace for Elmi More. Love me more. Haga itu membawa RRQ at least bisa keluar dulu dari satu keterpurukan mereka di second half. Tapi itu thanks to Elmi More. Kalau Elmi More gak begini, gak menang round ini menurut gua buat RRQ. Tadi ada. Ya oke lah, itu udah benar-benar dimenangin sama Elmi More. Cuma tadi siapa yang kena flash temen ya? Eja ya? Ejay. Dia lagi nge-pick. Ada flash, masalahnya durasinya beda tuh. Yang musuhnya malah lebih cepet durasinya. Si Eja lebih lama. Jadi malah keculik. Coba ya, thanks to Elmi More. Masih ada angka yang kena untuk RRQ. Dan mendinai angka yang ke-11 bagi Zeta Division. Dep akan bermain operator attacker. Misah dari teman-teman ya. 3 pemain coba bikin a sound cue, huge presence. Oh ketahuan. Harusnya ketahuan. Dan langsung dijaga sama Flip Ceder. Masih sangat ada potensi untuk mereka rotate. Jadi belum ada rotasi yang dibuat oleh Flip Ceder. Bakal coba ngasih side. Dan bumbutnya nggak di-tag. Flip Ceder. Apakah timing akan berpihak kepada Dep? Dia coba ngeker tapi dekat. Waduh. Gak di-expect sama Dep. Kalau Flip Ceder udah meluk tembok sambil jongkok.
Informasi masuk. Dan Zeta yang tadinya niat mau ngehit A, 30 seconds jadi left. nggak jadi. Mau ngehit B, jadi nggak jadi, ke delay lagi. Tapi ngelihat waktu udah tinggal 20 detik, mau nggak mau mereka harus ngehit side-nya Flip Jeder. Ngambil angle yang cukup jorok kali ini dari Flip Jeder, masih dengan delay dengan flash, masih ada flash balasan dari Paranoia. Xfero bisa bermain di dalam smoke. Dan ada Showstopper bisa nuker nyawa ternyata 3 lawan 3. 6 detik masih ada Penshells. Bisa di delay lagi tapi kalah duel. 3 detik harus di cancel dan gak ada waktu untuk melakukan plan. RRQ 1 angka lagi untuk mengejar. Wah, 10-7. Mulai mendekat pelan-pelan, tapi operator kembali diamankan. Karena masih ada Les tadi di B-man. Dan ini nice kill. Nice reaction time karena telat dikit aja mungkin Flip Jeder yang kalah di situ. Dan ini thanks lagi juga untuk Xfero. Dia berhasil ngekill sebelum tembakan showstopper landing ke badan dia. 10-7 Get half out of my by way. karena masih ada operator. Lu harus respect operator pemain ini. Les Paranoia keluar dan kabur lagi dari depth. Udah nggak ada util, nggak ada dash, nggak ada updraft, nggak ada smoke. Hanya ada Bloodstorm kunai di tangan, 5 kunai. Dan RRQ akan main sedikit kalem. Coba ingin retake posisi Haven B-nya, diambil balik biar ada space untuk RRQ. Dan Dep menahan angle, 1 kill didapatkan. Dan siap di flash, berhasil di dodge. Yang kedua, yang ketiga untungnya tidak. Tapi ada Ten yang hadir. Dan Elmimor datang, coba untuk membalas. Last player Dan standing. Elmimor, Lah, dia mau coba pre-fire. Biar at least dapat 1. Dan lu bisa lihat. Zeta Division ngambil mid fence lewat Emen. Dia nggak mau naik Heaven karena tahu resiko di Heaven tuh ada orang. Dan 1 kill enggak. Kena kaki. 120. 120 itu. Like 120. shield. Iya, Lexit. Wah. Elmimor tadi sangat berharap spraynya itu dapetin orang, tau gak lu? Tapi nggak ada orang, nggak ada yang mau nge-swing Elmimor. Dan 11-7 coy, thrifty itu menurut gua jatuhnya. Wah, itu 2 unlucky sih. Karena jadi Elmimor dia udah ngerasa dia mati sih. Kalau dia maju ntar di swing, oh ya mendingan dia nge-spray. Karena pas di otaknya dia nih dikit lagi bakal ngocor nih. Pemain dari Melru masuk ke B-Heaven. Kok ditinggalin Elmimor mati kena petasan. Updraft. 2 kunai doang. 1 kunai ke Les, 2 kunai ke Dep. Itu si Les kena hit dari mana ya? Dan masih bisa di-heal. AJ kunainya harus udah habis. Meskipun dia bisa di-heal, udah gak punya kunai coy, modal sorti. Dan ini adalah 1 angka menuju match point bagi Zeta. Kalau nggak bisa ditahan. RRQ harus ada yang step up di kondisi seperti ini. Karena mau nggak mau mereka harus ngelepas side atau ngelawan di side tapi step up dapat multi kill. Xfero lagi-lagi coba through the smoke, gak ada yang kena dan bakal dipush sama Ten. Kedengeran reloadnya dan Xfero gak siap. Terculik oleh Ten. Tidak ada tempat yang aman 30 untuk seconds defender left. RRQ. Dep, lihat ke arah Heaven, ya si AJ cuma pakai shorty doang lagi dia. Kalau Zeta nggak nge-push, nggak overpick, ini RRQ susah banget tembusnya. Kecuali orang dari E-main, Elmimor bisa step up loh, nggak dicek pula. Ya udahlah kalau kayak gitu. Elmimor akhirnya datang 1 kill, tapi dia tinggal sendirian. Harusnya bakal ada save yang di call bagi RRQ. Gak ngecek corner karena ya udahlah itu udah terlalu kuat crossfire-nya. Xfero terculik tadi di screen. Tidak berkutik RRQ. Zeta bisa mengamankan angka yang ke-12. Wow. Wah, ini gila banget. Sayangnya menurut gua tadi Xfero terus smoke sampai habis tuh kalau pelurunya.
Jadi Dia harus reload. Dan gitu dia reload tuh di posisi mati kan. Yang nggak bisa kabur. Kalau dia ke kanan mungkin dia masih bisa selamat. Match point 12-7. Dengan kondisi pemain-pemain Zeta Division yang step up banget menurut gua. Wah. Gua nggak tahu ini possible atau tidak dilakukan. Tapi yang jelas ini berat. Apalagi di Ronin ada showstopper dari Plan. Trailblazer cari info, ada flip shader di sana. Di flash dulu, ditutup RM-nya. Dan siap gerak harusnya dari Ten. Oh, Seekers early. Seekers yang cenderung early menurut gua. Oke. Karena ini Zeta jadi bisa ngemainin lagi. Dan Flash akan dapat info. Apakah akan ada yang nge-pick lagi atau pada rotate, pada ketarik? Karena Flash terakhirnya nggak ada info. Tapi terdengar suara-suara air. Dicek sekali lagi, dipastiin sekali lagi oleh Flip Shader. Masih ada orang nggak? Masih ada. Jangan ditinggal sepenuhnya. Dan Flash mail room. Tidak ada siapapun. Dan pada ketarik. A-nya kosong. Ada Flip Shader memang. Tapi gue nggak tahu. Kalaupun Flip Shader dapat satu, gue nggak tahu. Dia bisa selamat atau enggak. Dan dicek sama Xpero. Masuk sudah informasinya. Showstopper datang. Satchel naik. Dua-duanya naik. Saling membersihkan. Tidak ada orang. Ditembak ke screen. Operator. Disemok. Emennya Bani. Hilang di tangan Dep. Satcheling dari Eman. Tapi ada snake bite. Tentu jadi bombardir. Lo lihat mini games dari Zeta Division. Dua kill didapatkan memang dari RRQ. Dan Xpero bersama dengan EJ. Masing-masing dapetin double kill. Dan akan ada Gravity Well. 3 lawan 1. Sugar Zero. Mungkinkah dia nge-clutch? Tentu tidak. Tapi Xpero bersama dengan EJ. Sama-sama mendapatkan double kill. Yang membuat kondisi jumlah pemain dimenangkan oleh RRQ. RRQ bertahan 12-8. Harus ada yang multi kill emang coy. Gak bisa, terlalu susah. Entry-nya Zeta terlalu bagus. Lu bisa tadi sampai dua duelisnya saling membersihkan satu sama lain ya. Siapapun yang decide bakal susah sih. Jadi kayak harus ada respon retake yang cepet. Dan expect kalau lu main nabrak kayak Zeta kayak gini, sebenarnya ada beberapa titik yang bisa lu manfaatin untuk off-angle kan, yang agak jauh, yang agak defensif, yang kalau nggak di smoke atau kalau nggak dikasih util lu bisa ngepick culik satu gitu. Karena mereka main dua duelis, jadi bakalan selalu ada yang coba nge-push agak jauh terus terbalik lagi buat di posisi post plan. Tapi ada 4 angka yang harus dikejar juga sama RRQ. Timeout dari Zeta ini menurutku juga timeout yang ngebantu RRQ sih. Karena RRQ meskipun menang ronde terakhir tadi masih terlalu mengandalkan multiple kill dari setiap pemainnya. Setuju gua. Belum kelihatan rapi lah di defender RRQ, belum kelihatan solid. Kebalikannya, menurut gua attacker splitnya ini alasan mengapa Zeta nge-pick map ini sih. Kelihatan jauh lebih eksplosif. Utility lemparannya ke arah side itu benar-benar rapi coy. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau di side. Jadi mau nggak mau dipaksa main retake terus-terusan dari RRQ. Operator tangan EJ sekarang nge-pick mid. Kalau mainnya nggak di kontes, terus-terusan Zeta bakal bisa dapat good entry setiap round sih. Tapi kalaupun di kontes, Zeta kayak tahu juga cara ngelawan ya. Jadi makanya RRQ dihadapkan dengan berbagai pilihan sulit. Langsung bertukar utility di sana. Dipastikan dengan sebuah Trailblazer dari Flip Shader. RRQ sekarang coba lebih agresif, lebih proaktif. Gak mau nunggu di A side-nya doang. Mungkin call-nya di ronde ini adalah B-side retake. Tapi gak tahu juga Zeta. Mereka masih coba mondar-mandir di keramaian kota. EJ juga masih sabar banget nungguin orang mid-nya keluar. Dan di smoke menutup vision dari EJ.
Lu bisa lihat betapa rapihnya Zeta. Di setiap langkah mereka tuh dibarengin sama sesuatu gitu. Tarik smoke-nya di spade. Xvero jaga di arah corner pojok, nggak dicek. Sebuah kesalahan terjadi dari Ten. Dep mengetahui posisi dari Xvero tapi 30 nge-smoke seconds untuk left. dirinya sendiri. Dan masih ada flip dari arah backside. Tumbang memang di arah Dep. Tapi delay-nya udah mulai berasa. Les bisa nge-trade. Datang lagi. Viper speed out. Ini buruk untuk RRQ. Meskipun ada showstopper, apakah Viper bisa mati pertanyaannya? Enemy are standing. Dan Eman malah bunuh diri. Rizal Mimor. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, apakah bisa dapetin Viper ya? Tiba-tiba muncul kill feed Eman. Eman di Eman. kiri, showstopper, Eman di kanan Eman di lagi. kanan lagi. Kan Wah, split ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Zeta Division. ya, tapi kelihatan ini menurut gua bukan split yang sama seperti split di hari kemarin bagi RRQ sih. Karena kelihatan beda banget gameplaynya. Di attack RRQ terbaca total oleh Zeta Division. Ya meskipun di awal-awal kelihatan ya kan mengungguli banget dari RRQ, tapi